Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Rama Wahyunugraha. Nah, di sini saya ingin membuat video edukasi mengenai analisis proses bisnis platform investasi digital, yaitu Stockbit dan juga Bibit. Nah, di era digital seperti sekarang ini, investasi ini sudah tidak lagi sulit dan rumit. Ada banyak banget nih platform yang membantu masyarakat berinvestasi hanya lewat smartphone. Nah, kali ini saya ingin meninjau dua platform populer yaitu Stockbit dan juga Bibit. Nah, untuk melihat bagaimana proses bisnis mereka berjalan, fitur yang ditawarkan, serta kelebihan dan kekurangannya, ayo kita mulai dan kalian simak. Nah, yang pertama itu pengantar sistem informasi digital. Sebelum masuk ke analisis, kita pahamin dulu apa itu sistem investasi digital. Sistem investasi digital adalah sebuah platform atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menanamkan modal ke berbagai instrumen investasi seperti saham, reksadana, atau emas secara online. Nah, tanpa harus datang langsung ke perusahaan, sekuritas, atau juga bank. Nah, di Indonesia investasi digital berkembang pesat karena masyarakat ini semakin sadar pentingnya mengelola keuangan sejak dini. Nah, ada dua platform yang akan kita bahas yaitu Stockbit dan juga Bibit yang populer di Indonesia nih. Nah, Stockbit ini berfokus pada investasi saham dengan fitur analisis di komunitas. Sedangkan Bibit berfokus pada investasi reksadana yang mudah digunakan oleh pemula. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai Stockbit. Stockbit ini adalah aplikasi investasi saham yang dikembangkan oleh PT Stockbit Sekuritas Digital. Nah, awalnya Stockbit ini hanya berupa komunitas online investor saham di mana pengguna ini bisa berdiskusi dan berbagi analisisnya. Namun sekarang Stockbit ini sudah menjadi super app investasi saham. Karena dalam satu aplikasi kita bisa belajar, berdiskusi, menganalisis, hingga langsung melakukan transaksi saham. Nah, aplikasi ini juga sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi pastinya aman banget dan juga legal digunakan di Indonesia. Lalu yang kedua ini analisis proses bisnis pada Stockbit. Nah, proses bisnis Stockbit bisa dijelaskan lewat beberapa tahapan utama. Yang pertama itu registrasi dan verifikasi atau KYC. Nah, pengguna mendaftar di aplikasi Stockbit menggunakan email dan juga nomor ponsel, lalu melakukan verifikasi identitas menggunakan KTP untuk membuka akun saham di bawah Stockbit Sekuritas. Nah, proses ini penting nih karena sesuai dengan regulasi OJK. Nah, lalu yang kedua itu pembuatan rekening dana nasabah atau RDN. Nah, setelah registrasi dan verifikasi selesai, Stockbit akan membuatkan rekening dana nasabah atau RDN yang berfungsi untuk menampung dana transaksi saham. Nah, yang ketiga itu analisis saham dan diskusi komunitas. Setelah menganalisis saham, pengguna itu bisa melakukan analisis dengan fitur seperti Charbit, itu alat analisis teknikal, lalu ada screener, mencari saham berdasarkan kriteria tertentu, lalu ada financial, melihat laporan keuangan perusahaan, dan juga ada stream, komunitas untuk berdiskusi tentang saham dan strategi investasi yang baik. Nah, selanjutnya itu transaksi ini. Bisa beli dan jual saham pastinya. Setelah menentukan pilihan, pengguna ini bisa langsung melakukan transaksi saham dari aplikasi. Order akan dikirim ke Bursa Efek melalui sistem Stockbit Sekuritas. Nah, lalu penyimpanan dan pelaporan aset. Saham yang telah dibeli oleh kalian itu akan disimpan secara aman dan tercatat di KSEY, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, semua transaksi bisa dilihat secara real time di portofolio pengguna atau di portofolio kalian. Nah, selanjutnya itu penarikan dana dan laporan investasi. Nah, jika pengguna menjual sahamnya, hasilnya itu akan masuk ke RDN yang telah dibuat dan bisa ditarik ke rekening pribadi kalian. Nah, fitur unggulan pada Stockbit ini yang pertama itu ada komunitas dan stream yang tadi telah dijelaskan, tempat berdiskusi dan berbagi analisis antar investor. Lalu ada Charbit, screener dan alat harga, lalu ada financial dan ada flash order, fitur transaksi cepat langsung dari chart. Nah, itu adalah fitur unggulan. Dan selanjutnya ini sekarang adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu yang pasti sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK nih teman-teman.
Lalu yang kedua, semua proses dari belajar, analisis hingga trading itu bisa dilakukan dalam satu aplikasi saja. Lalu komunitasnya yang aktif yang membantu para pengguna baru ini bisa lebih ya intinya membantu lah ya pengguna baru. Lalu yang keempat ini tidak ada minimum deposit. Jadi kalian bisa deposit berapapun. Nah, kekurangannya itu cocok untuk pengguna yang mau belajar analisis, tapi bisa terasa kompleks bagi pemula yang benar-benar total. Lalu yang kedua itu resikonya itu tinggi nih karena fokusnya pada saham. Jadi bisa untung besar tapi juga bisa rugi besar. Lalu beberapa fitur lanjutannya hanya bisa diakses dengan akun premium saja. Lalu platform kedua yang akan kita bahas yaitu adalah Bibit. Nah, Bibit ini adalah aplikasi investasi reksadana yang dikembangkan oleh PT Bibit Tumbuh Bersama. Nah, Bibit ini sangat populer di kalangan investor pemula karena menawarkan cara investasi yang mudah, aman, dan juga otomatis. Nah, aplikasi ini juga pastinya sudah terdaftar di OJK dan bekerja sama dengan Bareksa sebagai mitra distribusi reksadana. Nah, fokus utama Bibit adalah membantu pengguna berinvestasi tanpa harus paham teknis yang rumit. Jadi dengan bantuan sistem Robo Advisor. Lalu analisis proses bisnis Bibit nih. Yang pertama pastinya kalian registrasi dan verifikasi akun terlebih dahulu. Seperti biasa, akun mengunggah identitas diri dengan KTP dan juga NPWP, tapi NPWP itu opsional. Lalu Bibit akan melakukan verifikasi untuk keamanan datanya, lalu selanjutnya penentuan profil resiko investor. Bibit akan menanyakan serangkaian pertanyaan seperti usia, pendapatan, dan juga tujuan keuangan dari situ. Nah, sistem menentukan apakah pengguna itu termasuk yang konservatif atau moderat, atau juga agresif. Nah, selanjutnya itu rekomend portofolio otomatis. Jadi, berdasarkan hasil profil resiko, Robo Advisor Bibit akan merekomendasikan proporsi investasi terbaik antara reksadana saham, obligasi, dan juga pasar uang. Nah, selanjutnya yaitu transaksi pembelian reksadana. Pengguna bisa membeli reksadana mulai dari 10.000 saja. Pembayaran bisa dilakukan lewat e-wallet seperti GoPay, Oppo, atau juga transfer bank. Nah, selanjutnya yaitu pemantauan dan penarikan dana. Nilai portofolio kalian itu bisa dilihat setiap saat di aplikasi. Dan jika ingin mencairkan, pengguna tidak tinggal klik jual dan dana akan ditransfer ke rekening bank kalian. Nah, untuk fitur unggulan Bibit yaitu Robo Advisor, yaitu rekomendasi otomatis sesuai profil resiko, lalu ada auto invest, menabung rutin otomatis setiap bulan ya. Lalu ada reksadana dan reksadana syariah dan konvensional, pilihan sesuai preferensi penggunanya. Lalu ada edukasi investasi, nah ini tersedia di blog dan media sosial Bibit. Lalu ada user interface sederhana untuk cocok untuk pemula. Nah, selanjutnya ini kelebihan dan kekurangannya nih. Untuk kelebihannya sendiri itu prosesnya sangat mudah dan juga cepat. Modal awalnya rendah, nah yang pasti juga terdaftar OJK dan aman dan transparan. Cocok bagi pemula yang belum punya paham nih analisis investasi. Nah, kekurangannya itu hanya fokus pada reksadana, tidak bisa beli saham langsung. Lalu hasil investasinya itu tergantung kondisi pasar dan tidak cocok untuk investor yang ingin kontrol penuh terhadap asetnya. Nah, perbandingan pada dua aplikasi tersebut. Nah, Stockbit ini cocok untuk pengguna yang ingin belajar dan menganalisis saham secara mandiri. Dan untuk Bibit ini cocok untuk pemula yang ingin investasi otomatis tanpa pusing analisis. Dari sisi proses bisnis, keduanya ini sama-sama memiliki tahap registrasi, verifikasi, transaksi, dan pelaporan yang transparan. Namun perbedaannya itu terletak pada jenis instrumen yang ditawarkan dan target penggunanya. Kalau Stockbit itu fokus pada saham, dia lebih kompleks dan potensinya itu imbal hasilnya tinggi, sedangkan Bibit itu fokus pada reksadana, dia lebih aman, mudah, dan juga otomatis. Nah, kesimpulannya, kedua platform ini berperan besar dalam mendukung transformasi digital investasi di Indonesia, membuat investasi menjadi lebih mudah, terjangkau, dan inklusif untuk semua kalangan. Nah, mungkin saya di sini akan membuka sedikit aplikasi
Stockbit karena saya hanya memiliki aplikasi tersebut. Mungkin saya akan sedikit review aplikasi dalamnya aplikasi Stockbit. Oke, see you. Di sini saya sudah ada di dalam tampilan aplikasi Stockbit nih teman-teman. Dimana ini adalah investasi yang berfokus pada saham. Nah, di sini bisa dilihat sendiri, di sini ada whitelist itu. Jadi kalau kalian mempunyai whitelist saham atau saham-saham favorit kalian, nah itu bisa ditaruh di sini. Jadi kalian bisa pantau saham itu, bisa dilihat untuk naik turun ya. Jadi kalian nggak usah lagi untuk mencari saham-saham tersebut. Jadi sudah ada di bagian whitelist. Nah, mungkin kita ambil di kita lihat di Inet nih. Nah, ini di sini. Nah, di sini bisa dilihat juga di sini ada chartnya dan kalian bisa pantau untuk kalian analisis pada sahamnya. Dan di sini juga ada analisisnya. Kalian bisa lihat, kalian bisa analisis. Dan juga ada finansial dari saham itu sendiri. Kalian bisa baca-baca, bisa lihat-lihat juga finansial dari organisasi tersebut. Juga di sini ada banyak lainnya, kalian bisa coba-coba aja. Dan juga ada profilnya. Nah, di sini kalian bisa lihat PT Sinergi Inti adalah Prima Perseroan, merupakan perusahaan yang memberikan layanan bisnis to bisnis B2B kepada para mitra perseroan yang menampailah itulah ya kurang lebih. Nah, di sini juga ada stream. Nah, stream ini kurang lebih dia itu kayak bisa dibilang kayak media sosial. Jadi di mana para pengguna itu bisa memposting mengenai analisisnya, terus juga mengenai apapun yang mereka ingin posting itu bisa banget di sini. Jadi kalian bisa lihat-lihat tentang pengguna lain di sini mengenai analisisnya ataupun yang lain tentang berita yang mereka dapat, itulah ya kurang lebih. Lalu di sini juga ada kalau kalian mau beli bisa kalian buy, dan kalau kalian sudah punya sahamnya bisa kalian sell. Nah, di sini kalau kalian mau beli. Nah, di sini ada bid ini kayak apa ya dia? Orang yang beli ngebuy saham tersebut. Nah, di sini bisa dilihat kalian bisa beli berapapun itu lotnya. Nah, di sini karena saya tidak ada uang, saya tidak bisa membelinya. Nah, di sini harga per lotnya itu di harga 670. Oh, per lembarnya maksudnya. Nah, tinggal kalian kaliin aja dikali 10, jadi per lotnya itu kurang lebih di harga 67.000 di harga 67.000 per satu lotnya. Jadi kalian bisa beli seberapa pun yang kalian mau. Lalu kalian bisa pasang stop loss dan take profit. Jadi kalau stop loss itu jika saham itu turun atau ya nanti kalian bisa atur mau di berapa persen atau di angka berapa, nanti bakal kejual sendiri. Sedangkan take profit jika sudah mencapai batas yang kalian inginkan nanti akan kejual sendiri. Nanti kalian tinggal jual. Dan di sini ada market limit dan lain-lain. Di sini ada layout. Nah, ini layout bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Lalu ada portofolio kalian yang dimana nanti isinya ada penjual saham yang kalian beli dan juga kalian jual itu ada di portofolio. Nah, di sini selanjutnya ada market. Nah, di sini ada market global dan juga yang sedang trending.
Lalu kalian juga bisa, nah di sini ada saham yang sedang IPO. Nah, di sini kalian bisa searching saham yang kalian inginkan. Misalnya kita mau UBCA. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini sekarang dia harga per lotnya itu ada di 8.400. Berarti di 840.000 per lot. Per lembarnya 8.400. Jadi kalian bisa belinya itu satu lot, jadi nggak bisa beli per lembaran. Kurang lebih gitu. Di sini ada stream yang tadi sudah dijelaskan. Ini jadi para pengguna itu bisa memposting apa yang mereka inginkan, mulai dari seperti ini. Dia bisa bisa nanya, bisa ngasih tahu, ngasih saran, analisis mereka, terus juga berita-berita yang mereka dapat bisa diposting di sini. Jadi kalian itu bisa melihat komunikasi antar pengguna. Di sini juga ada berita pastinya. Nah, di sini ada dana eksternal nggak dividen yang bergerak ke bidang suasana. Nah, juga ada screener. Nah, di sini kalian bisa analisis juga ya. Udah ya, mungkin itu aja. Ini IPO yang sedang lagi mau terbit ya. Di sini ada penawaran awalnya di 151 rupiah. Ada chat, ada support. Nah, mungkin segitu saja review singkat dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya karena saya juga belum terlalu paham mendalam mengenai aplikasi-aplikasi investasi. Jadi mungkin kalian bisa pelajari lebih dalam di luar sana. See you. Thank you for watching. Bye-bye.